Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya? Semoga kita ada dalam keadaan sehat walafiat. Perang Khandaq atau Perang Ahzab, terjadi pada tahun ke-5 Hijriah tahun 267 Masehi, 2 tahun setelah Perang Uhud. Dinamakan Perang Khandaq, karena Nabi Muhammad bersama para sahabat, membuat parit yang membentang di utara kota Madinah. Khandaq sendiri berasal dari bahasa Persia yang berarti telah digali. Selain itu, perang ini juga disebut dengan Perang Ahzab, yang berarti aliansi atau persekutuan pasukan musyrikin yang terdiri dari kaum Yahudi Bani Nadir, Bani Gotopan, dan kaum kafir Mekah. Perang Khandaq dilatar belakangi kemarahan Bani Nadir yang terusir dari Madinah, karena telah mengkhianati perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kisah lengkapnya Perang Khandaq ini? Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa subscribe, like, dan komennya, supaya channel ini bisa berkembang, dan tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau membuat perjanjian dengan berbagai kalangan suku, ras, dan agama yang berbeda di Yasrib atau Madinah. Perjanjian tersebut dikenal dengan Piagam Madinah, yang berisi pernyataan bahwa para warga muslim dan non-muslim di Madinah adalah satu bangsa, hidup dengan aman dan rukun, orang-orang Yahudi dan Nasrani serta non-muslim lainnya akan dilindungi dari segala bentuk penistaan dan gangguan. Akan tetapi, Bani Nadir, salah satu kaum Yahudi, justru bersekongkol untuk memerangi Rasulullah SAW. Tidak hanya itu, mereka juga melakukan percobaan pembunuhan kepada Nabi. Akibatnya, Rasulullah memutuskan pengusiran kepada Bani Nadir. Mereka pergi keluar dari Madinah menuju Khaybar dan ada pula yang pergi menuju negeri Syam. Setelah pengusiran itu, Yahudi Bani Nadir menanamkan rasa dendam dan berusaha menuntut balas kepada Nabi dengan peperangan. Maka berangkatlah Huyai bin Akhtab, kepala suku Bani Nadir beserta 3 sahabatnya menemui kaum Quraisy di Mekah. Huyai mengajak kaum Quraisy dan Bani Gotofan beserta kabilah-kabilah yang membenci Rasulullah untuk memerangi umat Islam. Karena takut kaum muslimin di Madinah terus semakin berkembang, kafir Quraisy menyambut baik ajakan tersebut, dan terbentuklah pasukan aliansi atau pasukan Ahzab. Tujuan utama serangan ini adalah untuk menghancurkan Islam dan membunuh Nabi Muhammad serta para sahabatnya. Kemudian pada bulan Syawal, pasukan aliansi sebanyak 10.000 personil berangkat menuju Madinah. Bani Gotopan dipimpin oleh Uyainah dan Haris bin Auf, sedangkan pasukan Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan yang sekaligus menjadi panglima tertinggi. Nabi Muhammad mendengar berita tersebut dari sekutunya Bani Khuza'ah. Pada masa awal penyebaran Islam, Bani Khuza'ah menyatakan diri bersekutu dengan kaum muslim Madinah. Menanggapi hal itu, beliau bermusyawarah dengan para sahabatnya mengenai langkah yang harus dilakukan. Ketika musyawarah sedang berlangsung, Salman Al-Farisi mengusulkan ide brilian kepada Nabi untuk membuat parit di sekitar kota Madinah, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Persia. Pembangunan parit seperti itu sebenarnya tidak dikenal dalam strategi perang orang Arab. Hal ini dikarenakan, mereka sebelumnya hanya mengenal taktik seperti gerilya, maju mundur, gempur atau lari. Pada tanggal 5 Syawal tahun Hijriah, Nabi Muhammad beserta para sahabat memulai penggalian parit sepanjang 5.544 meter. Setiap 10 pasukan muslimin diwajibkan menggali sepanjang 40 meter, lebar 4 meter dan dalam 3 meter. Pada saat penggalian itulah, Nabi memecahkan batu dengan 3 pukulan yang kemudian memancarkan kilatan cahaya. Pada setiap kilatan cahaya, Nabi melihat pertanda akan ditaklukkannya negeri Romawi, Persia, dan Yaman, di tangan umat Islam di masa depan. Pasukan aliansi akhirnya datang dan bersiap menggempur Madinah. Namun mereka segera dibuat terkejut dengan parit yang sudah membentang di depan mata. Mereka terdiam kebingungan sekaligus merasa heran terhadap strategi perang umat Islam. Pasukan aliansi yang berada di barisan depan menjadi sasaran empuk para pemanah pasukan muslim, lalu Abu Sufyan memerintahkan seluruh pasukan untuk mundur kembali ke bagian pertahanan mereka. Di sisi lain Amr bin Wud dan Ikrimah bin Abi Jahal berhasil menyeberangi parit dengan kuda, keduanya menantang duel pasukan Islam yang bersiaga. Kala itu, Ali bin Abi Thalib menyambut tantangan tersebut dan berhasil membunuhnya. Setelah itu tidak ada pasukan aliansi yang berani menyeberang parit lagi. Karena pasukan musyrikin tidak bisa masuk ke Madinah, mereka memilih untuk mengepung umat muslim selama sekitar 27 hari. Selama pengepungan, kaum muslimin menghadapi ujian berat, termasuk kelaparan dan tekanan psikologis, namun iman mereka tetap kuat.
Kemudian Nabi Muhammad berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar musuh bisa dikalahkan, dan doa beliau dikabulkan, dengan datangnya badai yang menghancurkan tempat dan moral pasukan musyrikin. Setelah pengepungan yang panjang, pasukan sekutu mulai kehilangan semangat. Selain tempat mereka hancur, persediaan perang juga seperti makanan semakin berkurang. Akhirnya mereka memutuskan untuk mundur dan kembali ke Mekah tanpa berhasil menaklukkan Madinah. Berkat parit yang dibuat atas usulan Salman Al-Farisi, pada akhirnya tidak sampai terjadi pertempuran, melainkan hanya pengepungan selama sekitar 27 hari. Perang Khandaq dimenangkan oleh umat Islam, karena pasukan sekutu gagal melewati parit yang dibuat umat Muslim dan memilih mundur.